Tapi rasa bau yang menyengat ini selalu mengelilingi rumah saya. Dan kalau tetangga-tetangga saya lewat gitu, bau busuk, tetangga pun mencium baunya. Nanya pokoknya sama istri saya, "Neng, itu rumahnya bau, itu ada bangkainya kali, dicari orang mah, baunya bener-bener nyengat, betah amat," katanya. Itu bukan 1-2 orang Pak yang bilang. Udah banyak orang yang bilang begitu, tapi bau itu nggak hilang-hilang. Ya istri saya otomatis nyari juga nggak ketemu, karena memang bukan bangkai. Tapi itu ya sosok pocong itu. Nah nyampe rumah ya 5:30, di rumah udah banyak orang Pak. Saya pikir bukan pas rumah yang dikontrak sama saya ini, bukan. Yang pikir rumah orang lain gitu. Nggak taunya di dalam istri saya nangis ngejerit. Saya datang, saya nongol, dia meluk saya sambil nangis, sambil nyalahin saya. Disitulah saya ngerasa bersalahnya. Dan saya pun ya nggak tega ngelihat anak. Anak udah nggak ada. Innalillahi wa inna Udah diambil. Saya nggak kuat. Bau sekali anak sayanya. Ternyata ini dampaknya. Lebih buruk dari yang saya bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Captain. Kali ini seperti biasa kita udah berhasil nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, beliau ini bernama Pak Heru, dan Pak Heru ini tinggal di daerah Banten nih, Provinsi Banten lah ya. Dan tahun 2015, Pak Heru ini salah satu pengusaha beras nih sob. Lagi naik-naiknya tiba-tiba adalah trouble atau hal-hal yang tidak diinginkan, dan akhirnya Pak Heru ini mengambil jalan yang kurang baik lah bisa dibilang. Ini cerita ini bisa diambil ya segi positifnya ya sob ya, karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita terjerumus sampai hal-hal yang negatif seperti itu. Oke, sebelum kita ceritanya, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gaskan. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Pak Heru, kisah pengalamannya nih Pak? Jadi gini Pak Badru. Dulu di tahun 2014, saya ini usaha beras. Main partai lah istilahnya, main besar-besaran. Jadi dari pasar induk itu semua, pasar induk Jakarta, semua beras itu saya yang flyernya gitu. Lama-kelamaan ada satu teman yang menjebak saya dalam bidang usaha ini. Nah singkat ceritanya karena teman inilah saya kelilit gitu. Usaha saya hancur Pak. Itu ngejebaknya gimana Pak Heru? Dia minta ada temennya dia yang usaha beras juga sama. Dia minta tolong ini kirim nih. Pokoknya ini mau orang bener gitu. Saya kirim pokoknya mah. Dikirim karena dia menjanjikan bahwa dia kirimannya ya kalau dikirim ini menjanjikan setiap 1 minggu sekali dibayar gitu. 10 ton 1 minggu bayar. 20 ton 1 minggu bayar. Awalnya bener Pak. 1 minggu bener bayar. 2 minggu bener bayar. Nah tiba-tiba dia minta 124 ton. Nah awalnya nih, awal kehancuran 124 ton ini. Nggak dibayar, nungguin 1 bulan mau dibayarnya. Pak sekalian aja sama yang kemarin. Minta lagi malahan Pak. Bukannya artinya ditutup dulu yang ini, yang 124 ton ini. Malah dia minta lagi. Sekalian dibayarnya kalau memang Bapak masih percaya katanya. Pasti saya lunasi, kata dia gitu. Nah teman saya ini ngojok-ngojokin juga.
Pasti benar katanya. Nanti juga dibayar. Pas itu janjinya tanggal 7. Oke, saya kirim lagi. Dia minta 60 ton, saya kirim lagi. Saya minta lagi dong berasnya. Yang 124 ton itu aja dari orang. Saya telepon ke orang-orang yang punya pabrik, yang punya beras gitu. Kirim ke saya, kirim ke saya. Kan pada waktu itu enak gitu, pada percaya sama saya. Dan minta 60 ton ya nggak sulit buat saya gitu. 60 ton ini banyak orang yang mau ngirim ke saya gitu. Akhirnya dikirim lagi. Nah, disitulah saya terjebaknya. Orangnya bukannya bayar, malah nggak ada. Kabur dia? Kabur. Dan rumahnya pun sudah dijual. Saya samperin ke sana. Akhirnya di situ saya udah putus asa dong. Bagaimana ini? Kejadiannya kayak gini nih. Udah nggak mimpi buruk lagi ini. Udah bener-bener saya terperosok dalam suatu masalah yang sangat besar, Pak. Akhirnya saya samperin lagi teman saya itu. Dan teman saya itu selalu mengelak. Dia ngelaknya gimana tuh, Pak? Mengelaknya ya nantilah katanya. Saya hubungi lagi, saya samperin lagi. Pokoknya saya tahu. Tapi ujung-ujungnya dia bergabung sama orang-orang yang punya beras itu gitu. Jadi minta perlindungan sama mereka. Dan saya udah nggak bisa apa-apa karena dia tidak merasa menjebak saya. Ini mutlak kesalahan saya dianggapnya. Jadi yang punya beras tetap dong nggak mau melibatkan dia gitu. Tetap saya sendiri yang dilibatkan. Nah, udah hancur Pak nama baik saya, Pak. Di 2018, kehancuran itu masih ingat benar saya 2018, bulan April. Saya udah nggak punya saudara. Saudara menjauhi, teman menjauhi, semua menjauhi. Nggak ada yang mau dekat sama saya. Karena takut ada imbasnya. Ada teman saya, ya kita sama-sama S2 sebenarnya. Saya dulu kuliah di universitas yang salah satunya ada di Pemulang sana gitu. Dulu saya punya temen ini udah bener-bener kayak saudara lah. Saya anggap dulu saudara lah. Kalau misalkan untuk bayar semester dia nggak ada, dari saya dulu. Kalau saya nggak ada, dari dia dulu gitu. Saling menutupi gitu satu sama lain. Saling backup. Saling backup. Akhirnya saya hubungi dia, Bang Badru, kebenaran saya ada HP, nomor HP dia. Saya telepon. Bro, gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Lama amat katanya nggak nelpon-nelpon kata dia. Nah, dia ngomong begitu tuh saya ngerasa nggak enak hati. Lama amat nggak nelpon-nelpon. Sekalinya nelpon, khawatirnya kan pikir saya. Sekalinya nelpon dia, ini orang lagi sengsara gitu. Tapi saya harus gimana lagi? Saya minta ketemuan lah sama dia. Akhirnya dia nyuruh ngundang saya datang ke rumahnya. Nah, dia posisinya tinggalnya kan di Tangerang. Oke, saya datang ke sana. Karena udah bikin kesepakatan, perjanjian, hari ini saya ada di rumah, udah saya tungguin di rumah aja. Saya OTW ke sana, Pak, meluncur ke sana, datang ke sana, disambut dengan baik sama dia. Teman lama bagaimana selayaknya gitu, udah saling kangen lah gitu. Udah lama ngobrol di situ, baru saya curhat sama dia bahwa saya sedang mengalami musibah besar. Artinya saya dililit utang, bekas usaha ini saya ceritakan semuanya sama dia. Nah, akhirnya saya minta tuh ke dia, boleh nggak saya minta pinjaman dana gitu untuk memulai usaha lagi. Dia mikir lama, nanti saya ngobrol dulu sama istri. Oke, namanya istri kan bayangan dia, bagaimanapun juga dia harus izin dulu sama istrinya. Nah, entah ngobrol atau enggak sama istrinya, dia datang lagi ke ruang tamu lagi sama saya. Dia mengarahkan hal seperti itu. Nah, saya tanya ke dia, ini apa sebenarnya? Nah, kita ambil jalan pintas saja. Mau nggak? Apa yang saya jalani sekarang, mau nggak kamu jalani? Ya saya mau, kamu kan sukses. Saya nggak punya kecurigaan, kamu kan sukses. Dia baru cerita, saya sukses ini tidak seperti yang kamu lihat. Banyak hal yang saya korbankan. Diri saya, teman saya, kata dia. Mau nggak kalau seandainya kamu seperti saya? Ya sudah, kamu ceritakan dengan detail apa sebenarnya. Kamu ngajak seperti apa, kerja sama apa? Pesugihan. Nah, di situ saya kaget, Pak. Kalau saya ambil pesugihan itu, apa syaratnya? Dia ceritakan, tinggal pilihan kamu.
mau jual teman kamu, musuh kamu, atau diri kamu sendiri. Nah, kalau seandainya jual diri saya sendiri, bagaimana itu? Kata dia, diceritain sama dia, yang udah-udah, kalau enggak 5 tahun, 10 tahun, usia kamu hidup, menikmati kekayaan, nanti dibayar 16 miliar. Hah? 16 miliar? 16 miliar untuk menjual diri saya sendiri. Tergiur dong. Saya bisa membayar hutang saya dan bisa membahagiakan orang-orang sekitar, bisa membahagiakan keluarga saya terutama. Sekalipun saya mati, saya ikhlas ridho. Karena saya sudah meninggalkan harta untuk mereka, untuk menjalani hidup ke depannya. Iya. Nah, saya ambil keputusan itu, oke, kapan waktunya? Nggak ngomong lama lagi, besok kita berangkat. Ya sudah, saya pinjam mobil kamu, saya pulang dulu, saya izin sama istri saya karena saya punya keluarga. Izin sama orang tua saya gitu. Saya mau pergi keluar kota dulu gitu. Nah, terus saya tanya, ini wilayahnya di mana? Jauh nggak? Wilayah Jawa Barat, kata dia. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Saya jalani. Saya pinjam mobil dia, Pak. Iya. Akhirnya saya pulang ke rumah. Ya, saya kayak orang mau merantau kemana gitu ya, bawa tas segala apa. Bawa baju, pakaian, artinya buat salinan saya gitu, takutnya lama. Tapi segala sesuatunya tidak seperti apa yang saya bayangkan. Saya datang ke sana, balik lagi ke rumahnya dia sudah siap-siap. Pagi-pagi itu saya udah sampai sana, jam 7 udah siap-siap, diajaklah ke sana. Berarti ini Pak Heru cuma berdua nih sama teman berangkat ke sana? Cuma berdua, nggak ada siapapun, Pak. Sampai saat ini dia masih jadi saksi hidup saya. Akhirnya saya berangkat ke sana, nyampe sana, ketemulah sama kuncennya itu. Nah, di situ teman saya ngucapin sampurasun. Itunya bilang rampes katanya. Masuk. Itu sebenarnya rumah, tapi bentuknya kayak goa. Tapi menurut saya rumah sih layak ditinggalin kayaknya. Karena memang kokoh kelihatannya. Dari batu, tapi batunya di plesteran, Pak. Tapi batu alami. Ini di Jawa Barat ini baru saya ngelihat, artinya baru saya ke sana lah. Baru ke sana, saya belum pernah ke sana, ke Jawa Barat belum pernah, baru itu saya ke sana. Dan ada bangunan ini yang unik. Tapi bentuknya dia kayak goa gitu, Pak Heru? Kayak goa, tapi batunya batu alami, bukan batu bikinan itu, bukan. Nah, masuklah kita ke dalamnya. Auranya enak, tanpa kipas angin, tanpa apa, lampu nggak ada. Tapi enak. Saya datang ke sana sama teman saya, udah ngobrol panjang lebar sama kuncen itu, dan dia nanya ke saya, kesiapannya sampai di mana dan berapa anggaran yang kamu butuhkan di sini. Karena yang datang ke sini ini bukan untuk apa-apa, semuanya masalah dunia. Nah, beliau ini sudah tahu apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di, artinya rencana saya datang ke sini ini untuk apa. Sejauh mana kesiapannya, Pak? Saya sudah siap lahir batin, saya bilang. Saya datang ke sini untuk memperbaiki hidup saya dan kesalahan saya untuk keluarga saya. Di situ saya disuruh memenuhi syarat, dipintain untuk sesajen lah. Sesajen ini untuk menyambut ritual. Ayam segala macam gitu, telur. Tapi mereka sudah punya kuncennya ini. Kita cuman menyiapkan uang anggarannya. Oh, jadi beli di dia? Beli di dia, kita nggak nyari kemana-mana. Telurnya segala apa, telur ayam cemani itu. Dari dia semuanya. Dan tidak memakai apa-apa, semuanya itu bahan mentah semua. Kayak kelapa muda, kelapa tua, kopi pahit, teh pahit gitu. Yang serba pahit-pahit lah. Semua udah disiapkan tuh sama dia tuh. Dia sebentar keluar, balik lagi. Nah, nanti kita berangkat jam 3:30. Oke, 3:30 sore. 3:30 sore kata dia. Berangkat kemana lagi, kata saya. Saya nanya dong, Pak, berangkat kemana lagi? Saya pikir di sini gitu tempatnya. Tapi ternyata bukan gitu. Ada lagi tempatnya, nanti dari rumah Abah ini katanya. Kita nanti tembusnya masuk ke dalam ke sana, ke hutan. Singkat cerita, jam 3:30 tiba, diajaklah kita. Bawa obor, Pak. Belum dinyalain, masih siang 3:30 ini. Belum dinyalain obornya, tapi udah persiapan. Nah, teman saya ini ditinggal di situ. Oh, dia nggak ikut? Nggak boleh. Hanya yang bersangkutan yang dibawa sama si Abah ini.
Dibawalah perjalanan ini sangat jauh, Pak. Nah, banyak pohon-pohonan di situ, harusnya kan artinya dingin ya suasananya ya, atau adem lah paling tidak. Tapi hawanya panas. Panas banget, luar biasa panasnya. Saya ngerasa baru ini saya ngalamin hal yang seperti ini. Luar biasa. Ini pohon-pohonan di sekeliling ini hutan. Alas yang nggak ada artinya makhluk hidup lain selain binatang-binatang di sini. Banyak pohon-pohonan, kenapa panas gitu. Jadi mistisnya ini sangat luar biasa panasnya. Saya bertanya sambil jalan ini sama si Abah itu, "Bah, ini apa kita nggak takut ada ular atau apa ini ngegigit kita?" Ular nggak bakalan berani sama kita katanya. Nggak bakalan ada ular di sini. Kalaupun ngelihat ular dia nggak bakalan ngegigit sama kita katanya. Nggak usah takut dengan ular. Ya artinya kita wajar dong bertanya ya, karena kita melihat dari perjalanannya aja kita jalan seperti ini alas, hutan. Bahkan kita berjalan aja di dahan-dahan kering, artinya ya banyak rumput-rumput apa. Yang di kampung aja otomatis yang rumputnya nggak banyak kayak gini, yang bukan hutan masih ada ular. Masa iya di sini nggak ada ular gitu? Ya kita takut dong. Tapi karena posisinya si Abah itu bilang gak usah takut sama ular nggak bakalan ngegigit kita katanya. Dan bahkan kalaupun ada ular di sini, ini bukan ular yang sesungguhnya. Udah jalan aja, nggak usah banyak nanya. Berarti di sana nggak ada jalan setapak? Nggak ada. Jalan setapak itu adanya yang di luar sana. Jadi di hutan sebelah sana itu ada jalan setapak kalau orang mau ziarah. Nah di sebelah sana ada makamnya. Tapi ini saya ambilnya sebelah kanannya dari lorong goa rumahnya si Abah. Jadi arahnya ini arah yang udah bener-bener tempat. Ya itulah khusus tempat begituan gitu. Di bawahnya diarahinnya. Nah sudah hampir sampai, kata si Abah udah bentar lagi sampai, paling 1 kilo lagi. Ini udah jalan sejauh ini, bilangnya masih 1 kilo lagi. Dan dia bilang udah mau sampai. Ini kapan sampainya? Karena kita memang dilarang untuk baca-baca lafaz Allah. Oh, dilarang. Kita bilang jangan sampai kamu baca lafaz Allah, apapun itu bentuknya. Mau istighfar, mau apa. Ataupun kamu kaget atau apa, jangan sekali-kali kamu kagetnya astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, jangan. Karena itu akan menggugurkan niat kamu. Nah, seseram apapun saya ingat kata-kata itu karena dilarang gitu. Karena bakal bahayanya di diri saya sendiri. Terus saya berjalan, terus menyusuri jalan itu. Nah, saya melihat di sekeliling saya kan banyak tuh ya monyet-monyet itu, Bang. Jadi Bang Badro, itu monyet, saya ngelihat bener-bener saya pantengin itu monyet. Yang bener-bener deket sama saya, jaraknya paling berapa meter lah, 5 meter, 6 meter. Bah ini nggak apa-apa bah, ngedeket-deket begini. Kan udah 5 meter, 6 meter udah deket dong ya. Udah nggak apa-apa itu mah, nanti juga jadi teman kamu katanya. Karena kata dia, udah nggak apa-apa, nggak bakalan jahat, itu juga nanti jadi teman kamu. Apa ini berarti kan artinya saya mau terjun ke dunia ini, apa saya juga akan seperti mereka gitu. Dan saya jalan terus, sambil jalan terus. Nah itu udah ketinggalan tuh, monyet itu udah nggak ngikutin lagi. Nah di depan ada lagi, gede Bang. Jadi Bang Badru ini luar biasa monyet, tapi bukan orang hutan, bukan gorila, bukan apa. Monyet. Saya segini gedenya, harusnya monyet nggak nyampe dong segede saya, tapi itu gede bener. Itu monyet bentuknya. Tapi itu syukuran manusia Pak Heru? Seukuran manusia. Itu yang Pak Heru lihat, dia lagi ngapain? Lagi duduk, tapi duduknya nggak nunduk seperti kita begini, nggak nunduk artinya nggak nengok ke sana kemari. Dia mantengin pemandangannya ke saya. Jadi pandangannya ini nggak jauh dari saya. Sampai jauh, saya ngelewatin di sebelah kiri saya itu, dia ngeliatin saya. Sampai saya jauh pun saya tengok masih mantengin saya aja. Baru sampai nggak kelihatan. Nah, setelah sampainya di pohon yang dituju itu, baru ditunjukin. Saya kan sambil bawa sajen buat
itu Iya. sambil bawa sama si Abah tuh. Nah ini tempatnya katanya. Nanti Mas duduk di tengah-tengah ini, di tengah-tengah pohon ini. Nah pohon ini ada 4 Pak. Oke. Ada 4 tapi mengelilingi tempat kita duduk ini, dan masing-masing pohon ini ditaruhin itu sajian itu. Ada 4 itu. Taruhin 1 kelapa gitu. Dan dibikinin kopi segala, si Abahnya itu ngeracik kopi segala apa di situ. Kopi pahit segala. Nah, ayam yang dibawa itu juga ditaruhin semua di situ. Satu. Telur satu. Nah, diarahkanlah saya duduk di tengah-tengahnya. Nanti kalau yang keluarnya ini baunya wangi, berarti Mas bagus nih. Artinya sudah mendekati masa sukses gitu. Artinya yang datang ratu langsung. Tapi kalau keluarnya itu bau busuk, mumpung masih jauh, baru tercium langsung kabur aja sebelum dia mendekat, karena akan membahayakan keselamatan Mas. Nah itu yang diarahkan sama si Abah. Terus apalagi yang mau ditanyakan, kata si Abah. Oke Bah, saya ngerti. Nah duduklah di situ. Ingat, bacakan itu sampai ada artinya ya suasana yang beda, kayak keluar bau wangi atau bau busuk tadi yang diceritakan itu. Kalau sebelum keluar itu jangan berhenti dibacakan, bacakan saja. Itu jam berapa Pak pas duduk di situ? Jam 8 jam 9 malam saya duduk di situ suruh menghafal. Nah setelah saya hafal kurang sih 30 menit kurang lah. Udah hafal, saya suruh nungguin sampai jam 11 baru mulai. Ya artinya ada transaksi itulah gitu. Saya harus membaca itu untuk mengundang ratunya yang datang Pak. Nah singkat cerita jam 11 dong datang. Nah jam 11 itu langsung saya bacain itu. Iya. Saya bacain, diulang, 1 kali nggak datang, 2 kali nggak datang, saya ulang lagi sampai lebih dari 10 kali. Nah baru ada tuh aroma mistisnya itu, wanginya minta ampun. Wangi banget, dan wanginya itu ya sangat menyengat. Bahkan kalau kita cari mungkin parfum yang ada di Indonesia atau di dunia ini nggak ada kayaknya parfum itu. Luar biasa wanginya, lain daripada yang lain. Belum pernah saya mencium sewangi itu. Otomatis saya tengok-tengok kanan kiri. Karena memang kelihatannya ada cahaya ini cahaya dari langit, bukan cahaya apa-apa, cahaya rembulan gitu. Nggak ada lampu sama sekali. Kalau di bawah gelap gulita. Tapi kalau kita nengok ke atas, sekalipun pohonnya rindang ataupun pohonnya menjalar kemana-mana, tapi tetap ada cahaya yang tembus gitu. Nah ada angin tuh, gede banget anginnya. Tapi di pohon yang kita tempati saja, tempat duduk itu. Di lokasi yang lain itu, pohon-pohonan itu tenang banget. Tapi kok yang didudukin saya ini anginnya begitu kencang gitu. Bahkan pohon itu sampai goyangnya kencang gitu. Karena saya ingat kata si Abah, kalau tandanya datangnya baunya wangi, itu berarti Mas nasibnya bagus. Berarti ada persetujuan dari sana. Nanti ratunya sendiri yang datang. Nah, tetap saya posisinya nunggu tuh, kanan kiri saya nengok. Saya tungguin ratu itu datang. Tapi nggak dia langsung yang datang. Yang datang itu pertama 2 yang datang. Itu perempuan, rambutnya panjang, pakai kebaya. Pokoknya rambut ini hampir ke tanah. Panjang banget tuh. Panjang banget rambutnya, tapi pakai kebaya. Kebayanya ini bukan kebaya ini emas, warna emas itu. Tapi ada sisik-sisiknya itu warna emasnya, emas yang sisik-sisik begitu. Ngelihat lagi ada tuh, datang kawalan tuh. Tapi angin dulu tuh kenceng tuh. Sampai artinya ada daun-daun kan yang di bawah ini, daun-daun ini. Ke bawah kena angin. Ke bawah daun-daun yang di bawah ini kena angin sampai ke pangkuan saya gitu, daun-daun itu. Terus di situ udah mulai tuh saya tuh kaget.
Bahkan rasa takut yang sangat besar itu takutnya. Karena saya yakin ini pasti yang datangnya ini ratunya gitu. Karena auranya juga udah luar biasa. Dan kepala saya pun udah merasa berat banget. Berat anehnya, yang tadinya itu nggak begitu. Ini udah berat banget. Penglihatan saya udah mulai kabur. Udah mulai rabun penglihatan saya. Karena memang angin gede, rasa takut, campur aduk. Jadi ngembleng pikiran saya. Yang dua ini nggak nanya apa-apa, yang datang ini cuman berdiri saja. Nggak taunya mungkin dia nungguin ratunya datang untuk penyambutan. Nah, datanglah ratunya tuh, dikawal sama kayak semacam kawalannya ini bulu semua, berbulu. Itu luar biasa itu ngelihatnya. Nah, si ratunya ini senyum aja. Kalau kecantikan ratu ini memang luar biasa ya. Namanya ratu, mungkin di alam sana ya sampai disebut ratu itu karena memang cantik. Cantik luar biasa. Nggak tahu saya ratunya ratu apa itu namanya. Dia nanyain datangnya ke sini tujuannya apa? Dan keinginannya apa, jaminannya apa? Dia nanya seperti itu. Nah, saya bilang, saya ceritain kalau saya punya hutang. Saya pengen melunaskan hutang, bukan saya langsung bilang, saya butuh uang sekian, enggak. Saya pengen melunasi hutang saya. Mudah-mudahan dengan ini, hutang saya bisa lunas, terbebas dari hutang, dan hidup saya tenang. Apa jaminannya? Diri saya. Sama yang saya bilang waktu di awal sama kuncen itu, saya jaminannya diri saya. Dan di situ pun di depan ratu itu saya bilang, diri saya jaminannya. Lihat yang di sekeliling kamu, apa yang kamu bawa. Jadi sajen itu Pak, sajian yang dibawa sama saya itu. Mana yang kamu pilih? Mana yang kamu makan? Kalau kamu pilih salah satunya, langsung kamu makan. Setelah itu pulang. Saya ngelihat di situ anggota keluarga saya semua. Saya ngelihat ini ibu saya, ini istri saya, ini anak saya, dan ini anak saya lagi. Nggak ada pilihannya. Kenapa nggak ada wajah diri saya gitu? Nggak ada lagi yang dibilang, yang dikatakan teman saya itu yang menjual teman itu. Nggak ada juga. Tapi di situ anggota keluarga yang benar-benar saya sayangi. Di situ saya udah ngerasa gimana ya. Jadi tekad yang bulat di awal itu saya udah merasa gelisah. Kalaupun saya kabur, ini apa saya bisa kaburnya dari sini? Karena di sekeliling saya ini udah dijaga sama mereka. Mereka udah mengelilingi saya dan angin itu pun nggak pernah berhenti. Selama ratu itu masih di situ, angin itu masih kencang di situ. Saya dibentak sama kawalannya itu, yang dua itu, yang perempuan itu. Suruh laksanakan. Laksanakan. Di situ sudah mulai auranya beda. Auranya dikit, aura yang bau wangi itu hilang, berubah jadi busuk. Karena memang saya tidak cepat-cepat melaksanakan. Harusnya kan langsung dimakan sama saya. Ya saya harus milih siapa? Ini orang tua saya, ini istri saya, ini anak-anak saya. Nggak ada yang bisa saya pilih. Karena mereka sudah berubah wujud, wujudnya sudah menyeramkan. Otomatis saya kabur, Pak. Itu wujudnya gimana, Pak Heru? Wujudnya udah kerak semua. Udah kerak semua. Udah itu taring udah kemana-mana taringnya. Udah siap memangsa saya kayaknya. Saya kabur. Saya lari karena memang saya nggak tahu jalan. Di awal berangkatnya aja nggak ada jalan setapak untuk menunjukkan saya balik lagi, itu nggak ada. Apalagi ini posisinya lari, nggak jalan. Otomatis lari juga ya. Saya yang ketemunya aja, udah seketemunya aja, mau jalannya larinya kemana ke kemana. Saya nggak taunya berlawanan lari ini. Nggak taunya ke sumur. Di dalamnya ada air. Bukan sumur yang kayak di kampung-kampung itu, bukan Pak. Tapi alami ini. Jurang gitu. Jurang tapi bentuknya sumur. Bulat gitu ya? Bulat tapi gede Pak. Bulat. Mungkin kalau ini 4 kali lipat dari sumur di kampung lah. Saya keplosok ke situ. Pelosok, akhirnya kena benturan batu yang dibawa ya,
kena benturan batu yang ya sampai sekarang masih ada bekasnya ini, cederanya di sini. Oh iya. Iya, bekas cederanya jatuh di situ. Nah, di situ tuh aturan kan air ya, posisinya air di situ. Itu panas, air itu panas banget. Tapi saya tidak bisa mengingat diri saya. Saya ada di mana? Tadi habis ngapain? Saya ini siapa? Nggak ingat. Kayak orang gila, Pak. Karena saking lelahnya, saya tertidur di situ. Setelah bangun, saya nggak tahu posisinya ini siang atau malam. Memang nggak tahu. Ngelihat ke atas pun tetap gelap. Nggak tahu posisinya siang atau malam, nggak tahu. Tapi saya berusaha untuk bangkit supaya keluar dari sumur ini. Tapi di situ posisinya saya nggak ingat. Diri saya ini siapa gitu. Yang saya tahu apa saya ini, yang saya pikirkan saya ini masih hidup apa udah mati. Saya ini siapa, ada di mana gitu. Tapi memang itu sumur itu mungkin bukan sumur yang sembarang sumur. Makanya saya berusaha untuk naik ke atas terus. Udah sampai tengah-tengah. Nah, alhamdulillahnya ada batu-batu yang bisa buat pegangan tuh, Pak. Saya bisa pegangan batu-batu itu. Pegangan terus berusaha. Mungkin 3-4 jam kali, nggak tahu saya. Tapi lama banget sampai ke atas. Dan nyampe ke atas, lemes banget posisinya. Saya nggak tahu arah pulang. Nggak tahu jalannya kemana, tapi jalan aja terus. Mau nyari jalan besar gitu. Wah, ini saya sudah ada di atas ini. Tapi ini kayaknya ini bukan wilayah saya ini. Nah, di situ baru, oh ternyata di dalam itu saya nggak bakalan inget kejadiannya. Tapi kalau sudah keluar dari sumur itu baru saya ingat kejadiannya. Tuh, kesadaran saya baru ingat. Oh iya, saya ngejalanin ini, saya lari gitu. Akhirnya saya berusaha untuk keluar. Dan saya tahu diri saya ini, saya aslinya orang Banten gitu. Oh iya, nama saya ini gitu. Kenapa baru ingat di atas. Nah, di sumur itu saya nggak ingat apa-apa. Setelah saya di atas, terus saya jalan terus nyusurin jalan gitu. Saya ketemunya aja udah. Kemana ini tembusnya jalan ini? Pokoknya saya harus pulang gitu. Terus aja saya berjalan terus itu. Nah, sudah lama posisi udah kelihatan nih. Kelihatan ada matahari gitu. Yang tadinya kan masih gelap tuh yang deket-deket sumur itu mah tuh. Nah, saya bertemu sama orang nih, nyari kayu bakar. Tuh masih ingat saya orang itu. Nah, namanya Ohan. Ohan dari Jawa Barat itu, orang itu nanyain ke saya, "Mas, ngapain di sini? Mas orang mana?" Saya posisinya pakai sepatu, posisinya basah kuyup, habis dari sumur itu. Posisi kondisinya lemas, pucat. Kenapa pakainya basah? Nah, ditanyalah sama dia. Saya nggak bisa cerita, Pak, kata saya. Tolong keluarin saya dari sini. Nanti kalau udah keluar dari sini baru saya ceritain. Ya udah, ayo. Akhirnya kayu bakar itu ditinggalin sama dia mapah saya jalan. Nah, saya digandengnya sama dia jalan sampai ke jalan raya dan dibawa ke rumahnya dia. Pakai motor yang buat ngangkut kayu, pakai motor. Ada gerobaknya sih motor itu. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Nah, saya ceritain kalau saya dari Banten. Datang ke Jawa Barat ini niatnya ya mau ambil jalan pintas gitu untuk melunasi hutang saya, usaha saya hancur, ceritain ke dia. Sampai dia bilang, "Astagfirullahaladzim, Mas," katanya. "Kenapa harus menjalani kayak gitu? Di sini tuh emang katanya bukan Mas aja yang sering ngejalanin kayak gini, bukan cuma dari Banten lah. Dari berbagai macam wilayah banyak yang datang ke sini, tapi orang-orang yang putus asa kayak Mas. Itu sebenarnya bukan solusi, dinasehatin lah sama dia." Saya udah nggak pegang uang, Pak. Entah pegang uang juga nggak tahu hancur, nggak tahu apa, tapi nggak ada. Kalau seandainya pegang uang pasti hancur dari sumur. Tapi saya udah nggak pegang uang. Dianterin lah sama dia. Pulang. Sampai terminal. Nah, di terminal itu suruh naik bis sama dia.
Nah, saya udah nungguin bis lah di terminal gitu. Nah, bis ini baru lewat nih, yang arah ke Merak, Merak Banten gitu. Akhirnya saya naik mobil itu. Nah, di situ saya duduk, perasaan kan banyak penumpang ya, banyak penumpang bukan saya doang gitu. Saya duduk tapi di kursi yang kosong ini satu doang gitu, ada kursi kosong satu. Yang tapi sebelahnya kan kursi kan dua-dua nih orang duduknya. Ini orang sendirian doang gitu, makanya saya duduk di dia gitu, depan di samping dia. Saya pikir dia manusia biasa, tapi orang lain tidak melihat dia. Ada yang bilang di sebelah saya, "Mas, ngobrol sama siapa?" Nah, itu dia nanyain kayak gitu. Ini ngobrol sama yang sebelah ini. Itu orang udah kaget, udah gila kali katanya. Nggak ada orang ngobrol sebelahnya. Terus kebetulan ada orang lagi naik tuh. Entah di mana itu, di jalan, di tol tapi. Di tol itu pas naik itu, dia langsung duduk di sebelah saya, suruh geser sayanya. "Pak, geser Pak." Kalau orang yang tadi yang negor saya itu saya nggak percaya Pak. Kalau di sini nggak ada orang yang saya ngobrol ini. Tapi saya baru percaya ngehnya ada orang naik, minta saya geser duduknya. Sementara saya tahu kalau di sebelah saya ada orang. Kok disuruh geser gitu. "Pak, geser Pak, nggak ada lagi tempat duduk." "Emang situ doang yang bayar," katanya dia. Nah, dia marah nih, agak marah nih. Laki-laki nih, agak setengah baya sih, umuran 50-an. Marah dia itu. Baru saya geser, pas geser ya udah, "Pak, Bapak aja yang duduk di sini," karena saya tahu di sebelahnya ada orang. Akhirnya saya berdiri kan. "Bapak gimana sih," katanya, "malahan berdiri," katanya. "Ya udah duduk sebelahnya." "Udah Pak, saya yang berdiri aja." Karena saya tahu ada orang kan sebelahnya, ngapain saya timpa gitu. Ternyata orang yang baru duduk ini geser dia ke sana ke pojok. "Loh, kok bisa didudukin? Ini orang yang duduk sama saya kemana tadi? Lewat mana kalau bisa nggak ada begini?" Tadi pas Pak Heru berdiri masih ada. Masih, pas orang ini geser yang baru naik ini, nggak ada, hilang. Lah lewat mana dia perginya? Nah itu saya kejadiannya udah di luar nalar saya itu. Udah logika saya udah hilang dari situ. Baru saya ingat, ya Allah ini pasti nih kata saya efeknya nih, dampaknya. Ternyata dia ngikutin saya sampai rumah. Orang itu ngikutin saya mantau sampai rumah. Setelah saya turun dari bis, sampai rumah, sampai kampung saya masuk rumah, ganti baju segala macam, keadaan baik-baik saja Pak. Udah nyampe rumah itu 7:30 lah malam, 7:30 malam. Udah nyampe rumah dikasih makan sama istri kaget, nangis dari mana aja. Kurang lebih hampir 3-4 harian. Saya nggak ada, kata dia. Terus pakaian, baju kemana, tas segala kemana. Kan saya pulangnya nggak bawa apa-apa. Berangkatnya doang bawa ransel. Udah nanti saya ceritain kata saya. Ya udah makan aja dulu katanya. Dibikin lah makan. Kata istri saya udah makan aja dulu. Saya nggak lapar. Nggak mau makannya gitu, nggak lapar. Udah bikinin kopi aja. Dibikinin kopi padahal saya belum makan sama sekali. Semenjak jatuh ke sumur itu sampai saya keluar dari sumur, sampai nyampe kampung saya belum makan sama sekali, tapi bawaannya kenyang Pak. Nah saya ngopi, keluarlah saya bukan ke depan keluarnya tapi ke belakang. Di dapur lah ke belakang, tapi lewat dapur ke belakang keluar. Nah itu ada orang itu. Siapa? Orang yang ketemu di mobil. Orang yang duduk di sebelah saya, yang di mobil bus tersebut ada di situ. Gagah orangnya Pak, tinggi. Saya kaget dari situ. Ini sebenarnya siapa dia ini? Karena saya penasaran, pengennya apa sih dia ngikutin saya gitu. Saya samperin, saya datengin, samperin ke situ. Tapi dia nggak nemuin saya, langsung kabur. Kaburnya itu bukan kayak orang lagi kaburnya Pak. Gimana tuh? Nggak ada begitu aja. Loh, saya belum ngedip, belum apa kok ini orang nggak ada gitu. Jadi kan kaget posisinya. Ini orang kemana gitu. Tapi nggak kelihatan menghilangnya. Tahu-tahu nggak ada aja. Karena orang itu udah nggak ada, saya temuin dia nggak ada, saya samperin malah dia menghilang begitu saja.
Ya sudahlah, saya pikir ini efek dari kemarin saya ngelakuin hal yang tidak baik. Berhasilnya enggak, penyesalannya luar biasa. Saya benar-benar menyesal, Pak. Ya sudah, saya merenung sambil duduk, ngopi lagi, lanjut lagi ngopi. Istri nanya, "Ayah, ya sudah masuk ke dalam, cerita dulu." Saya nggak mau cerita apa-apa. Karena posisinya nggak mau ngagetin istri. Selesai ngopi itu saya mau istirahat. "Ma, nanti aja istirahat dulu gitu. Nanti saya ceritain." Tapi saya nggak bisa tidur, Pak. Saya tidur artinya ya miring ke kiri. Suasananya bener-bener nggak enak. Miring ke kanan, masih kebayang kejadian itu tuh, masih kebayang. Nah, dikejutkan pintu rumah yang di kamar saya ini. Jadi suara kenceng, bledag. Sekali saya kaget. "Mah," saya teriakkan. "Mah, ngapain ngebanting pintu?" "Siapa yang ngebanting pintu?" Kata istri saya nyautnya, karena istri saya nggak ngedengar kalau ada pintu. Suaranya begitu gitu, ada yang ngebanting pintu. Tapi kejadiannya bukan 3-4 kali. Sering. Bledag lagi. Sampai 3 kali, bledag lagi, baru saya samperin. Saya samperin, tanya istri, "Mah, itu ada yang ngebanting pintu. Emang mama kenapa? Ngambek sama saya karena saya pulangnya lama? Karena saya belum cerita apa-apa?" "Enggak, mama enggak ngebanting pintu." "Jangan bohong, Mah." "Enggak, beneran serius." Sampai dia bersumpah, "Demi Allah," katanya, "enggak." Ya sudah, kalau enggak mah saya masuk lagi. Saya pikirnya udah, ini mah badan saya atau halusinasi saya gitu. Tapi bener, Pak, pintu ini nutup pelan-pelan. Krek aja. Nutup pintu kamar. Nah, di balik pintu inilah dia adanya. Berdiri di balik pintu, itu wajahnya rusak bener-bener siang hari. Sebelum zuhur lah, siang hari. Itu mukanya bener-bener rusak, itu kelihatan jelas sama saya. Gigi kelihatan, hidung ini masuk ke dalam, mata ya putih semua, baunya busuk bener-bener. Dia ngeliatin saya itu. Ya otomatis saya udah putus asa. Ini pasti ngejemput saya. Pasti saya mau dibawa sama dia gitu. Tapi saya udahlah tengkurap aja gitu. Saya coba tidur, tapi nggak saya tutupan selimut, enggak, tengkurap aja udah. Saya baca-baca yang bisa-bisanya saya aja baca-baca. Nah, udah ngelihat lagi dia karena nggak ada, baru saya keluar. "Mah, kecium nggak ada bau busuk di sini?" "Iya, bau bangkai apa ya? Tikus apa ya?" Nah, istri saya juga nyium baunya, Pak. Tetap saya cari tuh baunya, tapi jejaknya memang jejak dia. Bau menyengat itu memang adanya di pojokan pintu itu. Tapi istri saya nyari nggak ada tikus yang mati. Tapi saya tahu, padahal mas saya ngelihat karena memang ada pocong tadinya di situ. Gitu. Nah, pocong itu nggak pernah pergi, Pak. Kalau saya keluarnya dari belakang, dia ada di belakang. Kalau saya keluarnya dari depan, ada di depan. Pas udah 3 hari kemudian, saya udah ditegur sama istri. "Ya, besok makan apa? Kita udah kehabisan stok, udah nggak ada beras, uang udah nggak pegang. Ya udah, nanti ayah nyari pinjaman atau sambil nyari kerjaan gitu. Tapi paling enggak untuk hari ini ayah nyari pinjaman dulu buat makan kita." Nah, saya keluar tuh dari pintu depan. Nah, ini si pocong ini nongol lagi ngawasin saya, ngeliatin saya berdiri aja. Tapi saya masa bodoh, saya mikirinnya nggak ada yang dimakan di keluarga saya. Jadi saya harus cari buat makan keluarga saya. Di mana berdirinya, Pak? Itu berdirinya tepat pokoknya nggak jauh dari rumah saya, di pojokan, Pak. Di pojokan rumah saya. Pas pulangnya, setelah saya minjem uang dari teman saya dapat, saya nyari kerjaan saya nggak dapat, tapi pinjaman dapat. Pulang, saya pulang nggak mau dong lewat depan. Karena saya takut ada dia lagi gitu. Takutnya masih nungguin saya lewat pintu belakang. Ternyata di pintu belakang pun sama, dari dapur pun ada dia. Ada lagi dia selalu ngikutin saya. Ada di situ juga. Bahkan sampai ke dalam rumah.
Rumah saya ini bukan dikelilingi dia aja, tapi rasa bau yang menyengat ini selalu mengelilingi rumah saya. Dan kalau tetangga-tetangga saya lewat gitu, bau busuk, tetangga pun mencium baunya. Nanya pokoknya sama ke istri saya, "Neng, itu rumahnya bau, itu ada bangkainya kali, dicari orang mah, bau. Baunya bener-bener nyengat, betah amat," katanya. Itu bukan 1-2 orang Pak yang bilang. Udah banyak orang yang bilang begitu, tapi bau itu nggak hilang-hilang. Ya istri saya otomatis nyari juga nggak ketemu, karena memang bukan bangke. Tapi itu ya sosok pocong itu yang nggak mau pergi. Terus saya besoknya nyari kerjaan, saya mau ngelamar gitu. Mau ngelamar kerja, ditawarin sama temen di daerah Tangerang. Saya datang ke rumah dia, Tangerang juga. Teman saya bukan yang ngajak saya, itu beda lagi, teman saya beda lagi, yang kenal dari lapangan lah. Mau nggak jadi supir? Ya udah saya mau, tapi saya belum punya SIM. Udah berjalan aja nggak apa-apa, nanti kalau udah ada uang langsung nembak aja. Ah enggak lah, kita bikin aja langsung gitu, kesana kalau bikin SIM. Ya sudah, akhirnya diterima karena memang ya dia kenal baik sama bosnya gitu. Akhirnya diterima, saya ngelamar kerja di situ. Setelah saya dapat kerjaan di Tangerang itu, akhirnya kerjalah di material lah di daerah Tangerang. Ya sudah, kita putuskan runding sama istri pindah aja ke sana sementara supaya saya dekat tempat kerja saya gitu. Istri setuju, dibawa dong anak saya yang 3 gitu, dibawa semua 3-3-nya. Ini anak Pak Heru usia berapa semua Pak? Yang anak yang pertama 8 tahun, anak yang kedua 4 tahun, anak yang ketiga baru 6 bulan. Itu cowok semua Pak? Cewek yang nomor 2. Tapi nomor 2 ini disebutnya anak angkat lah. Anak angkat, dia anak yatim piatu yang saya angkat jadi anak saya gitu. Akhirnya kita pindah ke Tangerang. Nah, nyari kontrakan lah sementara gitu. Nyari kontrakan di Tangerang karena belum ada kan buat ininya, kita habis ngalami jatuh. Nanti kalau kita udah dapat kontrakan dan kita merasa betah, baru rumah yang di sana kita jual gitu. Akhirnya saya nempat di situ. Awalnya baik-baik aja Pak. 1 minggu 2 minggu baik-baik aja. Bahkan ada kabar baik juga dari kampung. Rumah udah ada yang nawar. Kabar baik dong. Ya sudah, jual aja. Buat DP yang di Tangerang, saya mau pindah ke daerah Tangerang gitu. Ya alhamdulillah lancar, transaksi rumah itu lancar, dijual lah. Dapat saya uang sekian ratus gitu. Jadi bisa buat pindah beli rumah di daerah yang sekarang saya tempatin. Saya berangkat kerja lagi Pak. Berangkat kerja lagi di material tersebut jadi supir. Saya ngirim barang, udah enak lah kerjanya. Enak, bosnya nggak galak, baik bosnya. Nah singkat cerita tugas saya sudah selesai, barang sudah terkirim semua. Saya dipersilakan untuk pulang jam 5, udah benar-benar pulang. Nah nyampe rumah ya setengah 6, jam 6 kurang lah. Di rumah udah banyak orang Pak. Hah? Banyak orang? Banyak orang di rumah saya. Di kontrakan udah banyak orang. Dan saya kaget, ini ada apa? Entah ada kejadian apa, saya masih tanda tanya. Tapi saya bengong gitu. Akhirnya saya tanya, "Pak, ada apa rame-rame kayak gini?" Saya pikir bukan pas rumah yang dikontrak sama saya ini, bukan. Yang pikir rumah orang lain gitu. Nggak taunya di dalam. Istri saya nangis, ngejerit. Saya datang, saya nongol. Dia meluk saya sambil nangis. Sambil nyalahin saya Pak. Disitulah saya ngerasa bersalahnya. Dan saya pun ya nggak tega ngelihat anak. Anak udah nggak ada. Innalillahi wa inna Udah diambil. Saya nggak kuat. Bau sekali anak sayanya. Ternyata ini dampaknya. Lebih buruk dari yang saya bayangkan. Saya peluk anak saya yang udah nggak ada itu. Saya ciumi, terus saya keluar. Pas keluar ngelihat sosok itu, pocong itu. Tapi orang-orang tidak melihat. Saya ngamuk sejadi-jadinya kayak orang gila Pak. Yang biasanya takut ngelihat pocong itu. Saya serang niatnya. Ya namanya ya
bukan manusia. Ya dia menghilang begitu saja. Setelah dimakamkan, selesai, saya nggak bisa kerja. Saya masih menenangkan istri saya. Padahal saya kerja baru. Cuman alhamdulillahnya ya bos saya mengerti dengan keadaan saya. Bahkan saya masih baru masuk sehari juga. Artinya ya disumbang lah. Buat biaya-biaya segala sama bos itu. Luar biasa sampai sekarang. Orangnya baik banget. Tiga bulan kemudian, anak yang ketiga. Kenapa itu Pak Heru? Sama ngalamin hal seperti itu. Posisi sehat walafiat, tanpa sakit. Sempat dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya, suruh dibawa pulang. Nggak ada juga Pak di jalan. Pas dibawa pulang. Dan nggak adanya ini pas waktunya masih sehat. Anak saya sehat, nggak sakit, nggak apa. Tapi kejadiannya sama aja, bau. Jadi busuk dari badan ini ke sini nih. Biru semua. Kayak seolah-olah ada yang nyedot gitu Pak. Ada yang ngisep. Jadi saya percaya yakin bahwa ini nih akibatnya. Betapa bodohnya saya ngelakuin hal yang tidak pantas, yang tidak benar. Nah penyesalan itu ya itulah. Di saat anak-anak saya sudah nggak ada. Ya sudah, saya putuskan, datanglah saya ke kiai. Saya ke kiai disarankan ya bertaubat. Kalau urusan diterima atau enggak itu bukan urusan orang lain tapi urusan Allah. Nah saya udah agak enteng datang ke kiai itu. Akhirnya pulang ke rumah. Ya sudah selesaikan, namanya ya masih bayi ya, sampai 3 hari doang kan tahlilan. Kita kan orang Islam kan ngadain tahlilan segala ya sampai 3 hari, yang undang-undang tetangga-tetangga yang ngontrak di situ aja gitu. Selesai itu saya ngirim lagi Pak. Dapat kiriman di daerah Pasar Kemis. Kirim saya ke sana. Pas mau pulang ke arah Tangerang, udah selesai. Saya pulang jam 10:30-an. Istri saya SMS, nge-WA, telepon nggak dibalas, nggak diangkat sama saya karena memang posisi di jalan. Sekalinya saya ngelihat HP, itu saya nabrak sosok itu. Sosok apa Pak? Ketabrak sama saya sosok pocong itu Pak. Ya Allah, kata saya, ini pocong bukan manusia ini yang ketabrak gitu. Saya tahu itu pocong gitu. Sepintas saya ngelihat itu pocong gitu. Tapi saya ngerem. Saya ngerem, ya udahlah. Lanjut jalan, bismillah aja. Jalan lagi. Setelah saya pulang ke rumah, besoknya berangkat lagi kerja, saya ditegur sama bos. Karena mobil tersebut bau Pak. Bau busuk mobil itu, tapi bau darah. Siapa yang kamu tabrak? Saya cerita sama bos saya. Terserah mau dipecat atau kayak gimana, saya ceritain. Nah itulah kejadiannya bos, kata saya. Saya nabrak bukan nabrak manusia, tapi nabrak pocong. Yang selalu ngikutin saya. Dari Jawa Barat sampai Tangerang ini. Bahkan rumah saya yang lama pun dikelilingin sama dia. Sampai saya pindah ngontrak ke daerah Tangerang di sini, masih aja. Saya diikutin sama dia. Selesai ngirim, saya bawa mobil segala macam. Kenapa dia selalu ikut gitu? Ya mudah-mudahan dengan tertabraknya dia, artinya ya saya berharap gitu, berharap dengan ditabraknya dia teror ini selesai gitu. Karena sudah banyak pengorbanannya, saya sudah mengorbankan banyak orang-orang yang saya sayangi gitu. Udah, saya pengen nenangin pikiran lagi, curhat sama teman saya yang ngajak ini nih, yang ngajak kerja di material ini Pak. Curhat sama dia. Ente di mana bro, kata saya. Ini saya di warung, katanya. Warung mana? Ini warung biasa yang tempat ngopi. Oke, saya ke situ deh, karena deket kan jalan Pak. Saya jalan aja ke situ. Iya. Akhirnya, ada apa? Kenapa gelisah amat? Enggak, kemarin saya nabrak pocong, saya diomelin sama bos, kira-kira dipecat nggak ya? Itu masalahnya mobil bau. Bukan dipecat nggak dipecatnya, kalau bos mah pasti ngelihat saya, nggak bakalan kamu dipecat. Saya justru mikirin kamu, katanya. Habis anak-anak kamu siapa lagi? Kalau saya
Kalau dia nanya kayak gitu, saya milihnya kenapa bukan sayanya biar selesai gitu. Kalau seandainya saya, otomatis selesai, nggak ada yang diteror lagi. Nggak ada lagi korban-korban berikutnya. Ya Allah, kata saya udah putus asa. Bener Pak. Jadi saya udah putus asa sampai saya bilang, Mah, jalan saya ini harus seperti apa lagi? Apakah orang yang kotor kayak saya ini udah nggak bisa lagi gitu menjalani hidup yang damai, nggak penuh dengan teror kayak gini? Ya, masalah ayah bukan sama manusia biasa, sama jin, sama iblis. Jadi bingung kalau untuk dipikirin secara logika, bingung. Iya. Kita mau berdamai, damai sama siapa? Kita nggak bisa ngobrol sama bangsa mereka. Apa yang mereka inginkan? Ya kalau seandainya mereka itu menginginkan ayah, kenapa nggak diambil aja ayah? Jangan ngambil yang lain gitu. Ya udah, sekarang mama anterin ke sana ke kiai lagi. Yuk datang lagi ke sana. Kita minta perlindungan dari Allah dengan perantara kiai itu gitu. Saya mau ke kiai ini, udah fokus sama istri, rundingan, ya udah jalan sama istri tuh. Pakai mobil material itu punya bos. Udah di perjalanan baru setengah jam, pas posisinya di tol lagi. Tepatnya tol ini tol Karawaci Bitung. Nah di situ ngalamin tuh ban kempes tuh. Namanya di tol gimana ya Pak? Namanya di tol posisinya ya habis selesai kerjaan kan dari material ini kerja kan pulang jam 5 sore. Kita berangkat habis maghrib tuh. Otomatis saya malam dong di perjalanan nih. Ukuran jam 7 atau setengah 8 gitu. Saya nggak tahu tuh jam berapa. Ingatnya ban kempes aja. Udah saya keluar. Ya udah mah di dalam aja. Saya mau ambil dongkrak, ini kempes bannya. Didongkrak sama saya Pak. Mau ganti ban dulu gitu. Awalnya saya nggak mencurigai apa-apa gitu. Pas lihat, ya artinya lihat ban udah kempes itu langsung saya copotin baut satu-satu. Iya. Terus kecium tuh bau tuh. Ini bau dari mana ini? Tapi baunya ingat saya, ini baunya sama nih, busuknya luar biasa ya Allah. Dia lagi apa gitu. Ini kenapa sih dia ngikutin saya melulu gitu? Mau apa lagi sih dia? Saya cium tangan saya ini, saya pegang ban nggak nginjak apa-apa, takutnya nginjak kotoran atau apa gitu. Tapi bener ini baunya dia. Gitu. Udahlah masa bodoh gitu. Saya lanjut aja ganti ban gitu. Saya ngeliat di bawah itu di kolong Pak. Di kolong tiduran miring, tapi ngeliat saya. Selain busuk itu mukanya buruk banget. Nah itu baru jaraknya berapa jengkal tuh sama saya, muka dia sama muka saya. Jarak berapa jengkal itu. Saya kaget, saya masuk mobil. Mobil belum diganti ban. Saya udah masuk lagi mobil. Istri saya nanya ada apa ya. Ada yang ngikutin lagi mah. Udah baca-bacaan aja sebisanya. Udah saya baca ayat kursi di situ. Dasarnya memang ya ada ikatan karena memang awalnya pas dulu saya ngelakuin ritual seperti itu ada baca-bacaan itu yang kata kuncian nggak bisa lepas. Baca-bacaan itu. Iya. Itu nggak mempan. Dengan bacaan apapun nggak mempan. Salah satu artinya ya pikiran saya lanjutin ganti ban, lanjutin perjalanan. Lanjutin aja ganti bannya. Biar bisa lanjut perjalanan saya. Biar sampai ke kiai itu. Kayaknya saya terus lanjut ganti ban. Selesai ganti ban, saya jalan lagi. Bodoh amat kalau dia masih ada, kegiling sama saya gitu. Tapi itu istri nyium juga Pak aromanya? Nyium, sama. Istri saya nyium aromanya. Istri saya udah ngerasa mual-mual. Udah nggak kuat dia. Nah di perjalanan saya bilang ke istri saya, Mah, kalau seandainya sampai kiai itu bilang, ini masalahnya antara saya sama alam goib, sebaiknya Mama pergi dari kehidupan saya. Biar Mama aman. Saya udah berencana begitu Pak. Karena dia berhak bahagia. Di jalan seperti itu dia tetap nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab dia. Nunduk aja dia sambil nangis aja. Karena saya juga ngerasa udah banyak kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Saya harus kayak gimana lagi? Masa saya harus kehilangan istri?
Dan kalaupun harus kehilangan istri dengan caranya yang lain. Saya harus jauhin dia, biarkan dia bahagia. Karena ini derita saya, nggak usah libatkan istri. Dan saya mohon-mohon ke istri saya supaya istri saya ninggalin saya. Nah, sampai ke kiai itu, akhirnya saya diberi arahan sama dia, tenangkan pikiran kamu katanya. Akhirnya kiai itu membantu. Dia datang ke tempat saya, ke kontrakan saya. Ya sudah, saya datang ke sana, saya ikut kalian, ikut ke kontrakan Pak. Dia tidur di situ selama 1 minggu nemenin saya. Dan alhamdulillah teror itu nggak ada semenjak itu tuh. Alhamdulillah. Terus sudah ya aman ya katanya, kata kiai itu. Ya sudah saya pulang aja dulu katanya. Kalau ada apa-apa nanti telepon aja biar saya datang lagi ke sini. Karena saya memang udah ngejual rumah, ada kabar berita kan tadi kan. Ada kabar berita bahwa rumah di sana itu ada yang nawar, saya udah nerima uangnya kan. Saya punya uang dong Pak. Ada rumah murah. Ya sudah saya pindah gitu, pindah rumah. Minta didoain sama kiai itu juga. Saya panggil kiai itu, saya dapat rumah baru gitu. Jadi nggak ngontrak lagi, saya mau nempatin rumah. Mudah-mudahan dapat keberkahannya gitu, diselamatin dulu. Iya. Baru transaksi pembelian rumah Pak. Dan belum diselamatin, saya juga masih tinggal di kontrakan itu. Tapi rumah sudah saya beli Pak. Saya mendengar kabar dari kampung. Adik saya nggak ada umur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik saya. Duit masih nyisa saya tuh, sekitar 6 jutaan. Saya pulang sama istri saya, bawa anak angkat saya itu, tinggal 1 anak saya, anak angkat. Yang nomor 2 itu yang masih disisain gitu. Anak angkat nggak diambil sama dia, karena ngambilnya anak-anak kandung. Orang-orang yang benar-benar saya sayangi. Nah saya pulang, saya bawa anak istri saya ke sana. Bener Pak. Artinya jasadnya ini nggak ada yang dibuang. Sama persis dengan anak saya yang pertama dan yang ketiga. Posisi jasadnya ini biru dari tengah-tengah ke sini sampai ke sini itu. Dan bau busuk. Itu saya sudah bener-bener marah. Dan saya bener-bener mau nantangin. Saya mau nekat, mau datang lagi ke tempat situ, ke Jawa Barat. Saya mau tantangin ratunya itu. Maunya kayak gimana, kalau mau ngambil saya, ambil saya. Jangan anggota keluarga saya. Gitu. Iya. Tapi istri saya, orang tua saya mencegah saya supaya jangan terlalu nekat begitu. Yang udah mau udah, kita serahkan aja sama Allah. Ya sudahlah, kata saya. Nanti saya pikirkan lagi. Tapi menurut saya memang saya yang harus menyerahkan diri gitu. Kalau nggak seperti itu nggak bakalan pernah ada selesainya. Seumur hidup saya bakal terus-terusan seperti ini. Selain dihantui saya akan kehilangan terus. Kayaknya nggak jadi, tumbal selalu diambil. Setelah kejadian itu selesai sampai 7 hari, adik saya, nah saya mau pulang lagi, ada di mobil Pak. Apaan Pak? Pocongnya itu. Waduh. Ada di mobil saya mau pulang ke Tangerang, ada di mobil saya. Nah itu yang terakhirnya dia nampak, posisinya senyum. Tapi muka busuk. Udah saya nekat pulang sama istri saya. Pulang sampai Tangerang, nempatin rumah baru lagi, selamatan segala apa di rumah itu. Sesampainya, ya artinya ya udah nempatin rumah itu, sesampainya di Tangerang, saya beli bunga segala apa di situ buat pot-pot bunga itu Pak, biar agak indah lah, kelihatan subur gitu rumah saya, kelihatan bagus gitu, nggak terlihat angker gitu kan. Ya selayaknya aja rumah gitu Pak. Saya tanam-tanamin itu tuh. Nah ternyata ini pohon-pohonan ini kata kiainya jangan naruh pohon-pohon seperti ini di depan pintu. Nanam-nanam pohon seperti ini di depan pintu. Ini buat sarang mereka gitu. Sedangkan kamu sedang terjadi artinya kejadian mistis melulu. Ya sudah saya geser gitu depan jendela. Saya geserlah ke situ. Nah kejadian malam Senin. Ini pas kejadian yang kemarin itu kan malam Jumatnya tuh kejadian. Ini malam Senin.
Pada kejadian malam Senin ini yang benar-benar luar biasa. Ini kejadiannya entahlah, saya bangun tidur ngelihat jam, jam berapa nih? Jam 9:30. Ya oke, saya mau ke depan bikin kopi, nggak ngebangunin istri. Istri sudah tidur. Jam 10 malam saya bikin kopi di dapur, klotrak-klotrak sendirian. Nah, saya bawa ke teras nih. Udah nyampe teras, duduk di situ. Saya ngopi udah santai aja, nggak ada kejanggalan, Pak. Nah, tiba-tiba pot bunga kan, prak aja jatuh ke bawah. Nah, ini kan artinya ya gede lah ininya, tempat ininya, nggak mungkin jatuh gitu. Ada, kalau di tempat kita jadur ya, gardunya ini kan gede gitu, kok pot ini jatuh, apa ini? Nah ya sudah, saya beresin aja gitu, saya beresin aja. Kalau kucing kan nggak ada kucing juga, saya beresin, saya buang ke samping. Nah saya ngelihat itu tuh, ratu itu tuh, Muncul dengan kawalan itu yang terakhir itu. Dan mungkin dia mau pamitan kali, karena dia udah merasa puas atau seperti apa, nggak tahu. Ratu itu nongol, memang wangi, posisinya wangi banget itu. Sama persis kejadiannya waktu saya berada di Jawa Barat itu. Saat ngejalanin ritual dia nongol itu wangi. Baunya. Itu sampai 1 bulan, Pak. Nah, saat dia nongol ke situ, tanpa ada angin tuh. Nggak ada angin. Cuman pot itu aja tandanya tuh pecah tuh. Prak, saya ngeberesin pot itu, nah saya mau buang ke samping gitu. Ke belakang, ke samping. Nah, itu ada ratu itu tuh. Cuman bertiga doang tuh, dikawal kan, ada kawalan tuh. Bertiga, buset kata saya. Dia lagi yang datang. Tapi awalnya saya berpikir untuk marah, mau datang ke Jawa Barat untuk nuntut ke dia, apa sih yang dia mau gitu. Kenapa saya harus datang ke Jawa Barat? Dia datang ke sini aja saya nggak berani apa-apa. Kesima saya ngelihatnya. Kesima dengan wajahnya, kesima dengan auranya, kesima dengan wanginya. Pokoknya saya benar-benar terhipnotis lah melihat itu tuh. Dan kalau dia yang nongol, memang siapapun rasa takutnya hilang. Tapi kalau nongolnya dengan kawalan yang berbulu itu pasti takut. Nah, habis itu ada setengah jaman dia nongol itu sambil melambaikan tangan dia pergi. Ganti sosok pocong itu, Pak. Ngeludahin pot itu. Diludahin lah pot itu sama dia. Mungkin niatnya ngeludahin saya kali. Pot yang ada di situ, di sekitaran situ mati semua itu kembangnya itu. Nggak ada yang hidup, pokoknya busuk semua. Tanahnya udah saya buang, saya ganti lagi tanaman baru, tetap nggak bisa hidup. Itu ludahan pocong itu. Nah itu yang terakhir tuh, sampai ya artinya kalau sekarang kejadiannya paling ya ada aura-aura aja gitu. Nggak ada kejadian apa-apa. Dan kemarin ada adik saya sakit gitu, adik saya sakit. Nah itu menandakan itu tuh, saya dalam mimpi ya. Kalau adik saya ini selamat, saya dikasih mimpi tuh Pak. Kalau adik saya ini selamat, berarti kamu sudah terbebas gitu. Tapi sekarang gimana kondisi adiknya Pak Heru? Udah sehat, udah kerja lagi. Dia dirawat di rumah sakit kurang lebih hampir 21 hari. 21 hari dan pihak rumah sakit nyuruh pulang tapi nggak boleh terus sama saya. Pihak rumah sakit mau udah pulang gitu. Karena emang udah sehat, nggak ada penyakitnya. Dari pihak rumah sakit udah mengatakan tidak ada penyakitnya, kenapa dibawa ke sini? Tapi saya pengen bawa ke sini maksa karena dia takutnya diviralkan, nggak mau nanganin gitu. Makanya dia bingung. Nah, dirawatlah di situ. Ini sampai 21 hari, alhamdulillah adik saya bisa keluar lagi dari rumah sakit dan kembali aktivitas lagi. Nah, saya menghubungi sama Kiai itu tentang mimpi saya. Kata Kiai, alhamdulillah, itu mimpi, syaratnya yaitu kalau adik kamu sembuh dari sakitnya, itu artinya sudah tidak ada lagi yang diambil. Dan saya nyeritain juga bahwa ada, ya ratunya itu datang ke rumah pas malam Senin. Dan terakhir pocong ngeludahin. Pocong itu yang jahat. Yang jahat ngeludahin itu karena memang posisinya setiap kali saya mau diambil sama dia gitu. Sebenarnya saya yang dituju sama pocong itu, kata Kiai.
mau diambil tidak bisa dia ngambilnya. Dan ratu itu melambaikan tangan, tandanya bahwa tidak ada ikatan lagi gitu. Seperti apapun artinya tetap salah tindakan saya di awal itu. Berhasil tidak berhasil akan tetap memakan korban. Korbannya tidak ada orang lain. Semua anggota keluarga kita, bahkan orang-orang yang paling kita sayangi. Saya sebenarnya tidak mau bercerita ini, tapi saya ingin memberi motivasi kepada yang lain. Lebih baik hidup di dunia ini susah daripada kita sengsara di akhirat nanti. Dan daripada kita menyusahkan orang-orang yang kita sayangi. Mencelakai orang-orang yang kita cintai. Ya itulah kejadian yang sangat luar biasa di kehidupan saya. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang bodoh seperti saya. Nah, selain Pak Heru, istri, anak, terus sama keluarga yang lain sempat ngalamin kejadian juga gak Pak? Semua mengalami gangguan. Kenapa sih tidak saya ceritakan? Karena saya tidak mau tahu mereka yang bercerita ke saya semalam ada ini gitu, sosok pocong ini gitu. Bahkan sampai anak saya pun ya melihat gitu. Kalau ada pocong yang di depan situ gitu. Tapi udah nggak apa-apa kata saya, itu mah istri, anak, mertua, adik, orang tua, semuanya ngalamin. Hanya perbuatan saya satu orang, dampaknya kemana-mana. Nah, terus kan Pak Heru kan diajak pesugihan ini sama teman Bapak nih. Terus setelah kejadian ini, Bapak sempet ngubungin beliau gak nih, teman Bapak itu? Enggak, dia selang 3 hari meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selang 3 hari saya udah kerja di material, 3 hari dengar kabar dia nggak ada umur gitu, meninggal. Setelah 1 bulan kemudian istrinya. Jadi memang perjanjiannya dia memang orangnya kaya raya, Pak. Udah puluhan miliar uang dia. Tapi selain dia yang diambil istrinya. Nah sekarang uangnya itu semuanya diinfakkan ke masjid semua. Anaknya nggak ditinggalin sama sekali karena memang disuruh sama kiai itu anaknya diselamatkan sama kiai dan diangkat jadi anaknya kiai. Sekarang ada di pesantren. Ujung-ujungnya tetap kaya juga kan, nggak ada hartanya yang dinikmatin anak-anaknya. Oh, meski kita nggak lanjut atau tidak, tetap kena dampaknya gitu ya Pak ya? Kena dampaknya, makanya kalau bisa janganlah. Karena memang kita mau berhasil tidak berhasilnya, kalau jalannya pesugihan, tetap kita dituntut sama dia untuk memberikan tumbal. Nggak ada yang gratis, Pak. Oke, tadi kan Pak Heru bilang nih benar-benar diteror sama pocong yang baunya busuk banget ya Pak. Dan Pak Kiai bilang dia itu benar-benar ngincer Pak Heru nih. Terus kalau Pak Heru ini nggak bisa digapai nih sama sosok itu. Terus Bapak cerita gak ke Pak Ustadz itu? Kenapa? Pocong ini artinya menginginkan. Kalau pocong ini kan artinya berseberangan, bukan dari ratu itu. Bukan dari ratu ini. Tapi pocong ini nungguin saya kalau misalkan yang pelaku pesugihan ini siapapun orangnya, kalau meninggal akan jadi budaknya dia. Budaknya pocong ini yang untuk artinya masak segala apa di sana gitu. Budaknya dia karena ini keluar dari mulutnya Pak Kiai. Nanti kamu ikutnya sama dia kalau kamu meninggal dalam keadaan artinya tidak beriman gitu. Sedangkan si ratu ini tidak mengizinkan karena ratu ini bukan saya yang diinginkan. Tapi orang-orang yang saya sayangi. Dia pengen menghabiskan lah artinya menghabiskan keluarga saya dulu kalau ratu ini. Makanya terakhir dia melambaikan tangan bahwa dia sudah puas dengan tumbal saya gitu. Seperti tadi itu anak 2 kan artinya ya adik saya gitu. Yang satu nggak ada, yang satu sakit gitu sampai alhamdulillah sembuh gitu. Nah ini dia ya ratu ini ulahnya diambil sama dia gitu. Tapi si pocong menginginkannya saya. Makanya saya terus yang diikuti, yang diteror, bahkan keluarga-keluarga saya diteror sama dia. Gitu. Jadi menginginkannya pocong sama saya. Nah, karena sudah melambaikan tangan si ratu ini dan dia sudah melepas urusannya pocong sama saya gitu. Terserah pocong mau nyelakain saya juga.
Nah, alhamdulillahnya saya dikasihlah artinya sama kiai itu pengertian. Nah, kamu baca aja ini gitu, amalkan surat ini gitu untuk jaga-jaga kalau pocong itu datang, tapi insya Allah nggak bakalan datang lagi. Karena memang sudah terakhir dia memberi kode itu bahwa dia ngeludahin itu kesal karena tidak bisa ngambil saya gitu. Makanya ngeludahin saya, untungnya nggak kena gitu, kenanya pot itu. Kalau memang saya yang kena itu saya bisa jadi bangkai hidup seumur hidup saya. Oke Pak Heru, maaf ya Pak, saya mau nanya tentang almarhum anak nih. Yang kejadian pertama kan Bapak lagi kerja nih. Nah, terus yang kedua Pak Heru ini lagi di mana? Terus ada tanda-tanda gak sih Pak sebelum kejadian itu? Nggak ada, anak saya sehat semua, nggak ada yang sakit. Dan setelah nggak adanya itu baru semuanya sama itu. Almarhum itu badannya, baunya sama, terus busuknya sama, ininya bengkaknya membirunya sama gitu. Jadi kayak semacam ada yang ngambil gitu. Tapi pas dicek di medis itu membusuknya karena apa Pak? Kalau kata dokter tuh. Enggak dicek medis. Kalau adik saya ya dicek medis. Kalau adik saya aneh, kan organ tubuh lengkap, terus dia nggak sakit gitu. Masuk angin bukan gitu. Kalau adik saya iya, tapi kalau anak-anak saya enggak. Karena memang saya sudah tahu. Makanya penyesalan yang luar biasa itu karena saya sadar. Inilah kesalahan saya yang fatal. Tapi kalau soal adik saya, kenapa ke adik-adik saya gitu? Ternyata kalau saya masih menyayangi orang di anggota keluarga saya, pasti orang yang saya sayangi itu diambil. Nah nih Pak Heru, setelah kisah pengalaman yang Bapak alami nih, mungkin Bapak mau kirim pesan-pesan nih buat teman-teman di rumah, bisa diambil lah segi positifnya dari kisah Pak Heru ini. Karena ya jangan sampailah kita ngelakuin hal-hal kayak gitu ya Pak. Bisa dibilang, aduh serem. Dan berdampaknya buat kita dan keluarga juga sih. Terutama buat iman kita nih. Oke silakan Pak. Ya, saya punya pesan buat seluruh masyarakat Indonesia, baik yang di wilayah Tangerang ataupun yang di Banten. Kalau bisa, jangan melakukan hal yang nekat, yang tidak bisa menguntungkan diri kita ataupun keluarga kita, bahkan merugikan diri kita dan merugikan orang-orang sekitar yang kita sayangi. Karena dengan ritual-ritual pesugihan seperti itu, kita katakan saja pesugihan, tidak baik buat diri kita dan keluarga kita. Berhasil tidak berhasilnya, tetap kita akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu tumbal. Tumbalnya itu bukan sekedar orang jauh, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling kita sayangi. Terutama orang tua, anak-anak, istri, dan adik-adik kita. Keluarga kita di sekitar kita itu terancam karena dengan perjanjian iblis tersebut. Makanya saya mau diundang dengan keadaan seperti ini. Saya mau rakyat Indonesia ini jangan sampai melakukan kesalahan yang fatal yang seperti saya lakukan. Cukup ini terjadi pada diri saya aja. Jangan sampai yang lain melakukan hal ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Heru ya. Sama-sama. Oke, mungkin cukup saya sob kisah pengalaman yang dialami sama Pak Heru ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan. Kali ini Pak Heru berbagi kisah perjalanannya, pengalaman hidupnya yang bisa dibilang yang cukup kurang baik lah. Jadi dari kisah pengalaman Pak Heru ini bisa kita ambil positifnya sob. Jadi ketika kita usaha atau berbisnis ya pasti ada pasang surut. Cuma ada dua pilihan, sukses atau bangkrut. Nah ketika kita sukses, siap gak nih menerimanya? Semua orang insya Allah pasti siap sih. Nah tapi kalau yang hancur ini nih, semua orang mungkin 90% nggak terima gitu. Tapi balik lagi, ya itulah sebuah perjalanan pahit manisnya kita rasakan sendiri. Dan kalau bisa jangan pesugihan. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk, minta jalan. Karena hidup cuma sebentar cok. Bener. Gue kalau hidup gue 1000 tahun nih, gue bakal mati-matian gue cari duit gitu. Tapi gue sadar diri kita cuma hidup ya wallahu alam ya antara 40, 50, 60. Sekarang yang umur sekarang masih 40, kita nggak tahu nih 5 tahun ke depan gitu kan.
Ya balik lagi sih, ya kayak kalau hidupnya 1000 tahun bakal gue mati-matian nih, karena ya mati. Nggak bercanda. Ya yang penting kita berbuat baik, terutama keluarga kita nih dan orang-orang sekitar kita yang masih usaha nih, yang masih merintis, sabar, percaya diri, evaluasi, perbanyak relasi, dan terus berjalan. Dan teman-temannya yang udah usaha, yang insya Allah alhamdulillah sukses gitu kan, lancar, stabil, ya semoga istiqomah ya. Karena ujian ketika orang lagi bukan di atas ya, di tengah deh, itu ujiannya adalah rasa kurang bersyukur gitu. Kalau yang di atas, ujiannya adalah kalau yang cewek, ya begitu. Kalau yang cowok, kawin lagi. Nggak bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.